Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lihat ya, sebelum kita masuk ke pengukuran posisi pada bola langit, coba pikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Indonesia dan Rusia besar mana? Mekah berada di lintang 20 derajat utara. Kota A di Thailand lintangnya sama. Apakah kiblatnya tepat ke arah barat atau bukan? Apakah rute terdekat dari kota A di Thailand tadi ke Mekah di sepanjang lintang 20 derajat atau bukan? Kita harus ingat dulu ada suatu teorema menarik ya dari Carl Friedrich Gauss sekitar tahun 1600-an, yaitu proyeksi permukaan bola pada bidang datar pasti terdistorsi. Coba kita lihat. Nah, ini peta bumi yang sering kita lihat di pelajaran geografi ya. Ini namanya proyeksi. Tadi apa katanya? Proyeksi pasti ada kesalahannya ya. Namanya proyeksi ini adalah proyeksi Mercator. Jadi bentuk dan jarak hanya akurat sekitar 15 derajat dari khatulistiwa. Jadi semakin jauh dari khatulistiwa, dia semakin tidak akurat. Ya semakin terdistorsi gitu. Jadi sebagai contoh ya dengan studi kasus yang tadi, Rusia itu mungkin nggak sebesar-besar ini banget loh. Mungkin kecil, bisa jadi Rusia sama Indonesia hampir sama ukurannya, bisa jadi. Yang jelas, tempat-tempat yang lintangnya tinggi itu jadi terlihat lebih besar daripada seharusnya. Terus yang kedua tadi kiblat. Apakah kiblat dari Thailand di sini 20 derajat ke Mekah itu, kalau dilihat ke sini garis lurus. Tapi apakah kiblatnya itu mengikuti garis lurus itu? Nah, ketidakakuratan ini, jadi nggak ada proyeksi peta tuh yang ideal. Nah, misal ada lagi proyeksi yang lain, belum pernah lihat ya, atau mungkin kalau ada yang suka main game kadang-kadang lihat ya. Proyeksi gnomonik menjaga router terdekat. Jadi kalau dilihat rute terdekat itu ya dari dua kota yang lintangnya sama itu, ternyata bukan lewat lintangnya tapi lewat suatu garis yang ini kalau dari lintang kelihatan agak naik, tapi yang perlu diingat adalah jarak terdekat itu pada lingkaran besar gitu. Jadi misalnya tadi ya, nah dari ini ke sini ke Mekah nggak kelihatan ya. Mungkin dari kota ini aja lah, di sini lintangnya sama dengan Mekah kira-kira. Ternyata rute terdekatnya tuh bentuknya agak naik gini karena ini adalah busur lingkaran besar. Nggak akan terlalu kebayang ya. Kalau di bola punya globe, kalian bisa tes pasang tali di globe itu terus lihat tali yang lewat lintang sama tali yang agak ke atas dikit lebih pendek mana jaraknya. Ya, jadi apa sih take home-nya dari sini? Intinya adalah mulailah kita berpikir dengan paradigma bahwa bumi itu bulat gitu ya. Jadi bumi bulat ini bukan cuma kayak kita penganut bumi bulat, tapi dalam pola pikir kita ternyata nggak bumi bulat gitu. Kalau kita bilang bahwa tadi kota di Thailand tadi kiblatnya pas ke barat, itu berarti kita berpikir dengan bumi datar sebenarnya. Meskipun kita bilang kita menganut bumi bulat gitu. Ya, kalau bumi bulat jangan berpikir dengan proyeksinya pada bidang datar, tapi benar-benar berpikir dengan kerangka bumi bulat. Ini nanti akan sangat mempermudah untuk memahami berbagai peristiwa atau fenomena di bola langit. Ya. Sekarang kita ke pengukuran posisi pada bola langit itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pengukuran posisi pada kasus dua dimensi seperti ini ya, sumbu X dan sumbu Y. Misalnya kita adakan suatu titik di sini. Berarti posisinya adalah dari sumbu X 1, 2, 3. Nah ya, dari Y juga 1, 2, 3. Berarti posisinya adalah 3,3. Ya, secara tidak sadar ada 3 hal penting sebenarnya di sini, yaitu di mana titik nolnya. Ya enggak? Kalau titik nol ini digeser, ya kalau titik nol ini digeser jadi di sini misalnya, titik nolnya di sini, maka posisi ini pasti berubah. Ya, saya pakai warna berbeda ya. Kalau nolnya digeser ke sini, maka posisi dia terhadap nol yang baru itu berarti 2,2. Ini namanya titik A ya. Jadi titik nolnya berubah, dia berubah. Terus yang kedua, ya sumbu X. Enggak.
Ini kan sumbu X penting ini. Kalau ini tidak terdefinisi, itu, atau kalau ini diputar ya, katakanlah ini diputar lah. Dengan titik O ini kita putar sumbu X-nya ke arah sini. Ya, sumbu Y-nya pas ke arah sana. Y aksen. Nah, kalau sumbunya diputar seperti ini, berarti nanti, luruskan aja dulu. Nah, kalau sumbunya diputar seperti ini, nanti koordinatnya berubah lagi kan? Kalau sumbunya diputar, koordinatnya mungkin X-nya 0, Y-nya mungkin jadi berapa lah, bisa dihitung nanti. Pakai Pitagoras. Ya, jadi berubah. Nah, sumbu X tadi juga berarti berlaku sama aja sumbu Y-nya juga. Sumbu X, sumbu Y, kalau dia diputar, maka koordinat akan berubah. Jadi, pengukuran posisi membutuhkan titik asal pengukuran sama dua buah sumbu di mana pengukuran itu dilakukan. Oke. Gimana kasus kalau di bola ya? Nah, acuan posisi pada kulit bola itu pertama kita tentukan dulu kutub. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu bola, kutub itu simpel aja. Kutub itu hanya dua titik yang jaraknya 180 derajat. Misal di atas persis gitu ya, di sini ada kutub 1, terus ada kutub 2. Ini jaraknya 180 derajat. Jadi ini pasti mendefinisikan temennya gitu. Jadi kalau ada satu titik kutub utara, kutub selatan, pasti jaraknya 180 derajat dan cuma ada satu pilihan kutub selatan ketika kita udah ngasih satu titik kutub utara itu di bola. Terus lingkaran dasar. Lingkaran besar di antara dua kutub ya. Di sini. Aduh. Berarti dengan kutub yang seperti tadi, kita dapat lingkaran dasarnya seperti ini. Terus setelah lingkaran dasar, kita juga perlu suatu bujur acuan ya. Itu adalah sebuah busur tertentu yang tegak lurus lingkaran dasar. Busur yang tegak lurus lingkaran dasar kan kita bisa bikin banyak ya. Satu, ini busur, ini tegak lurus lingkaran dasar kan. Busur yang ini juga tegak lurus. Busur ini tegak lurus juga. Tapi kita pilih satu sebagai bujur acuan. Misal saya kasih warna kuning ya. Kita pilih busur yang kuning ini, yang dia tegak lurus lingkaran dasar juga sebagai bujur acuan pengukuran kita. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, bagaimana sekarang cara mengukur posisi pada kulit bolanya itu sendiri? Yang pertama, yang penting adalah jarak sudut lingkaran dasar dari ke benda ke arah kutub gitu. Jadi misalkan kita punya suatu titik, warnanya biru aja ya, di sini misalnya ya. Kita punya suatu titik di sini. Nah, dengan suatu titik di sini ini, berarti jarak sudut lingkaran dasar ke benda ke arah kutub. Itu dari lingkaran dasar ini ke benda ke arah kutub. Berarti, nah ini. Ini adalah pengukuran semacam Y. Ya, ke atas kan sumbu Y ya, kalau tadi kartesian kan, yang ke arah atas ini kan Y-nya berapa, yang ke arah samping X-nya berapa. Nah, ini berarti ini semacam Y-nya. Nanti namanya apa, akan kita lihat pada contoh-contoh spesifiknya ya. Nah, itu yang Y. Yang kedua, X. Saya pakai warna hijau. X-nya adalah jarak sudut bujur benda ke bujur acuan. Ya, bujur benda itu apa? Jadi benda ini kita bikin dulu busur dari kutub menuju ke benda. Ya, pasti lewat yang tadi, yang Y tadi. Terus ke kutub yang satunya. Ini namanya bujur benda. Ya, ini namanya bujur benda. Nah, jarak dari bujur benda ini ke bujur acuan namanya semacam X ya. Namanya apa nanti tergantung di sistem koordinat pengukurannya. Yang jelas, ini adalah koordinat yang kedua. X-nya berapa. Nah, dengan mengetahui segitiga bola, ya kita
bikin ya. Ini lingkaran dasarnya. Ini kutub yang di bawah itu. Ya, saya lagi menggambarkan lagi. Nah, jadi ini dua-duanya di lingkaran dasar ya. Jadi pakai warna berbeda dulu. Ini titik P misalnya ya. Ini juga titik P. Nah, tapi temennya bukan Y, tapi adalah Y aksen. Y aksen. Ya, Y aksen ini adalah proyeksi dari benda Y ini kepada lingkaran besar di sepanjang bujur benda tadi. Ya, jadi jarak X itu adalah sama dengan jarak dari P ke Y aksen gitu ya. Ini cuma berlaku kalau apa? Kalau ini jarak ini berada di lingkaran dasar gitu. Kenapa? Kalau ini lingkaran dasar dan kutub, jaraknya pasti 90 derajat ya. Karena lingkaran dasar ini dia membagi dua kutub. Dia membagi dua, jadi ada tengah-tengah. Ini kan tadi 180 jarak antar kutub. Ya berarti jarak dari kutub ke suatu lingkaran dasar itu 90 derajat. Berarti ini juga sama. Ini kan kutub ke suatu titik di lingkaran dasar, 90 derajat juga. Oke. Ini misal kita kasih suatu lambang yang lain dulu, theta ya. Pakai rumus kosinus, ya kemarin kita tahu cos theta sama dengan cos 90 tambah sin 90 cos X. Ya, padahal cos 90 kan 0, sin 90 1. Berarti kesimpulannya apa ini? Ya, kesimpulannya adalah cos theta sama dengan cos X. Atau berarti kan theta sama dengan X gitu ya. Jadi sudut yang di sini ini ternyata bisa sama dengan, bisa kita tulis juga sama dengan X gitu ya. Sama dengan X sudut yang di depannya itu dengan syarat ini jaraknya adalah 90 ya di kedua sisi ini. Jadi kalau Y tadi bisa dinyatakan dengan gampang jarak dari lingkaran dasar ke bendanya, kebayang ya langsung. Tapi kalau X agak ribet gitu. Kalau yang X ini antara dia adalah besarnya busur diukur dari kutub atau jarak dari bujur acuan ke proyeksi benda tapi di sepanjang lingkaran dasar gitu. Biar paham mungkin kita bisa lihat ya. Kalau ada suatu titik di sini. Dibayangkan aja ya. Karena ini kan mengerucut ya. Jadi kalau misalnya ini awalnya jaraknya 50 km gitu misalnya ya. Maka suatu busur yang paralel ini pasti dia lebih kecil daripada 50 km. Kan lama-lama 0 kan kalau ke kutub. Nah, itu jadi kenapa sudut di sini ini hanya bisa direpresentasikan dengan sudut di lingkaran dasar. Kalau udah nggak di lingkaran dasar, udah tidak jadi akurat lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.